Assalamualaikum wahai calon penghuni surga, sejarah asal-usul Dajjal dari lahir sampai sekarang. Dia memiliki satu mata dan pada keningnya ada tulisan kafir dalam bahasa Arab yang hanya bisa dilihat oleh orang iman pada kemunculannya nanti di akhir zaman. Menurut cerita, Dajjal lahir di sebuah negeri kecil bernama Samirah, negeri warisan Nabi Sulaiman yang terletak di Palestina. Nama negeri Samirah berasal dari nama seseorang dari Bani Israel yaitu Musa Samiri, seorang pengrajin berhala sapi emas. Dia adalah salah satu pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian murtad dan disebut dalam kitab Al-Quran. Arti dari nama Dajjal yaitu adalah berbohong, sesuai namanya. Nanti di akhir zaman Dajjal akan menyebarkan kebohongan dan fitnah yang sangat besar, mulai dari mengaku sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan dengan segala kemampuan tipu daya dan sihirnya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin semangat memberikan kisah-kisah yang bisa meningkatkan iman kita. Orang tua dari Dajjal adalah penyembah berhala. Keduanya adalah anak dari hasil perzinahan saudara atau antar mahramnya. Ayah Dajjal memiliki badan yang tinggi, memiliki hidung seperti paruhnya burung, dan gemuk. Dan adapun ibunya Dajjal memiliki tangan yang panjang, gemuk, dan berpayudara besar. Orang tua Dajjal adalah keturunan dari bangsa Yahuza, dan telah menikah kurang lebih 30 tahun, tetapi belum kesampaian mempunyai seorang anak. Pada masanya, orang tua Dajjal menyembah sebuah berhala patung berbentuk sapi betina. Berhala tersebut bukanlah berhala biasa, tetapi berhala yang dirasuki setan durjana. Orang tua Dajjal selalu memberikan persembahan binatang, dan arak tang dibalurkan pada berhala tersebut, yang sebenarnya adalah jelmaan dari setan. Suatu malam yang mengerikan, di tengah hembusan angin dan hujan lebat, sepasang suami istri mendengar suara dari berhala anak sapi betina, yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka. Kemudian berhala itu memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Mereka mengira ini adalah tanda bahwa Tuhan mereka akan menyetujui perbuatan mereka, sehingga mereka memiliki anak laki-laki. Akhirnya wanita tersebut hamil melalui persetubuhan pada masa haidnya, dan kemudian kehamilan itu terjadi karena pengaruh dari setan. Padahal, jin dan setan tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Semua ini karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun juga tidak mengetahui apakah janin yang dikandung itu laki-laki atau perempuan. Tetapi, setan mengetahui keinginan suami istri itu untuk memiliki anak laki-laki. Itulah sebabnya setan memanfaatkan berhala seolah-olah memberi anak dan meminta pengorbanan. Beginilah cara setan menipu para manusia. Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya wanita itu pun melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki yang selama 30 tahun mereka inginkan yang bernama Dajjal. Akan tetapi anak yang baru lahir itu memiliki kecacatan di kedua matanya sejak lahir. Yang mata kirinya baru akan terbuka setelah umur 7-9 tahun. Dan anehnya, bayi itu selalu tidur di waktu siang dan malam dan jarang sekali bangun untuk menghisap air susu dari ibunya. Hal inilah yang membuat kedua orang tua dari Dajjal susah dan menderita. Nabi pernah bersabda, bayi itu sangat membahayakan bagi kedua orang tuanya dan bahkan umat manusia. Karena Dajjal lahir dengan keadaan yang selalu tenang dan tidak bergerak atau menangis seperti bayi yang seharusnya. Akibatnya, ibunya tidak bisa menyusui Dajjal hingga membuat payudara ibunya membengkak parah dan menimbulkan sensasi panas yang luar biasa. Sebab itulah 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Bukan hanya ibunya yang sengsara, tapi juga ayahnya. Adapun musibah yang dibawa Dajjal kepada ayahnya, setelah kurang lebih 4 tahun sejak kelahirannya, Dajjal masih selalu tertidur pulas. Suatu malam, saat kedua orang tuanya sedang lelap tidur, Dajjal bangun dengan posisi merangkak lalu berjalan dengan kedua kakinya. Tentu saja itu adalah pekerjaan roh atau jin setan. Dengan kondisi mata Dajjal yang cacat sehingga mudah saja bagi jin dan setan merasuki Dajjal.
Kemudian Dajjal mendatangi patung berhala tersebut dan tidur di sisi patung tersebut. Keesokan harinya, sang ayah bangun dan menemukan anaknya tidur di pangkuan patung Tuhannya mereka. Ayah Dajjal mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian sang ayah pun memanggil tetangganya, akibatnya berita itu pun menyebar, penduduk setempat datang berbondong-bondong untuk menyaksikannya. Kemudian sang hakim mendengar kabar itu dan ingin mempunyai anak itu yang dianggap mampu membawa berkah. Maka sang hakim pun mengutus mata-mata untuk menyusun strategi. Ayah Dajjal dibawa ke hadapan sang hakim dan dipaksa untuk mengakui bahwa kejadian itu hanyalah settingan belaka. Maka dari itu, ayah Dajjal harus mengakui bahwa dialah yang membawa dan menempatkan Dajjal di pangkuan berhala sapi itu. Kemudian ayah Dajjal pun membantah tuduhan itu yang menyebabkan dia dipenjara dan disiksa. Sedangkan Dajjal dibawa oleh sang hakim dan dirawat di dalam istana. Karena beratnya siksa di penjara yang dialami ayahnya Dajjal, dia pun terpaksa mengakui tuduhan itu. Setelah dia mengaku, dia pun diusir dan tinggal sendirian sebatang kara. Karena Dajjal telah diambil oleh sang hakim kota. Dengan keterasingannya itu, ayah Dajjal pun meninggal dalam keadaan menderita. Setelah berada di istana selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, kemalangan yang mengerikan menimpa tanah Samaria. Allah menghancurkan tanah Samaria karena kemusyrikan dan kemaksiatan penduduknya. Allah kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan membawanya ke pulau yang jauh di tengah lautan luas di daerah Laut Yaman. Pulau yang menjadi tempat tinggal Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Subban Ar-Rahib wa Adabah Al-Halba, yaitu sebuah pulau dengan ular yang mengerikan dan binatang berbulu. Binatang berbulu tebal ini akan menjaganya selama Dajjal masih hidup di pulau tersebut. Hewan ini disebut Al-Jasasah, yang dapat berbicara seperti manusia. Pulau itu kecil, seperti tumpukan batu. Pulau ini dipisahkan oleh kepulauan besar. Dajjal selalu tidur seperti manusia gua sepanjang hari sepanjang tahun. Menurut cerita, Dajjal saat ini dalam keadaan terikat kuat dengan rantai besi dan akan bebas menjelang akhir zaman dengan semua tipu daya dan fitnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi adalah pelindung setiap muslim ketika Dajjal muncul di masanya. Namun, ketika Dajjal datang setelah wafatnya Nabi, maka setiap orang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan Allah menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi Muhammad juga mengingatkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada iman dan keislaman, dan tidak mengikuti atau bahkan mempercayai apa yang diberitakan Dajjal. Karena memang surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Nah, dari kisah ini semoga kita semua selalu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya fitnah Dajjal pada zaman akhir ini. Amin. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.